Deklarasi ketergantungan. Shalom, selamat malam. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, pembacaan dari Yohanes 15 ayat 1-8 sering kita dengar, dan intinya sebenarnya berbicara kebergantungan atau ketergantungan kita kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, ayat yang paling penting tadi diungkapkan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Yesus Kristus. Nah, saya menulis ini dalam sebuah catatan sebagai refleksi tanggal 26 Oktober 2010. Dan di sini ada sebuah deklarasi ketergantungan. Sesungguhnya kita manusia yang tidak berdaya, sangat bergantung pada Allah yang Maha Kuasa. Di luar Yesus Kristus, kita tak dapat berbuat apa-apa. Dialah pusat hidup segala sesuatu dalam Dia. Serahkanlah padanya setiap masalahmu, katakanlah padanya segala kebutuhanmu, bawalah padanya semua bebanmu. Dia siap menanggung bersamamu. Doamu bukti ketergantunganmu padanya. Saudara, di dalam ayat yang ke-7 tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan memperolehnya. Yang menarik di sini bahwa ketergantungan itu sebenarnya dilukiskan dengan aktivitas kita atau sikap kita atau keputusan kita, komitmen kita dalam hal berdoa. Saudara, orang yang bergantung kepada Tuhan, dia tidak akan melewatkan waktunya tanpa doa. Dan itulah yang menjadi hal yang perlu kita terus bangun dalam kehidupan kita. Tidak mudah memangnya, tetapi gambaran kebergantungan kita itu akan selalu nampak
saat kita menyediakan waktu untuk berdoa pribadi, keluarga, maupun dalam komunitas pelayanan kita. Ya, berdoalah seolah-olah hidup Anda hanya bergantung pada doa. Karena memang demikianlah kenyataannya. Ya, jadi ketika kita sama-sama merenungkan hal ini, kita terus diingatkan. Kita memang ada proses di mana Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan ketika kita memegang teguh, tinggal di dalam Tuhan Yesus dan bahkan firman Tuhan di dalam hati kita, kehidupan doa kita akan semakin teguh dan kita memiliki hubungan yang semakin kuat dengan Yesus Kristus, pokok anggur yang benar itu. Selamat malam, Tuhan memberkati, selamat beristirahat, dan biarlah kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan hari demi hari. Amin.